Halo anak-anak, selamat sore semua. Halo. Sore. Kamu kembali di acara apa? Aku anak-anak Allah. Ya, kita bersyukur pada sore ini kita dipertemukan kembali. Setelah 1 minggu kita berpisah dan kita bertemu kembali. Nah, anak-anak, coba lihat di layar monitor kalian. Lihat teman-temannya. Sudah disapa semua? Kalau anak-anak sudah sapa, sekarang ibu yang akan sapa ya. Halo anak-anak yang ada di Solo. Halo anak-anak yang ada di Jogja. Anak-anak yang di Magelang, selamat sore. Ada yang di mana lagi? Belum ada ya? Ya, selamat sore semuanya. Kita akan memasuki acara kita, panggung boneka ini. Sebelumnya kita sama-sama melatih lagu. Ada 2 buah lagu yang akan kita nyanyi ya. Kita latih yang pertama yaitu Yesus Cinta Anak-anak. Siapa yang sudah pernah menyanyikan lagu ini, yang sudah bisa? Yesus Cinta Anak-anak. Teksnya kita bisa lihat di samping. Nah, ini ya teksnya. Yesus Cinta Anak-anak. Kita coba ya. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Satu kali lagi. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, kita coba ikutin Ibu ya kalimatnya. Yesus cinta anak-anak. Ya. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Gampang ya lagunya? Nanti kita akan memujinya. Dan lagu yang kedua yang akan Ibu latih adalah lagu Taat. T-A-A-T, taat. Yuk. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Kita coba lagu ini agak lebih pelan sedikit ya. Yang sudah bisa, ikutin Ibu bernyanyi. Yang belum bisa, boleh dengar sambil diikutin pelan-pelan ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Gampang ya lagunya? Kalau sudah bisa, biarlah kita nanti waktu kita memuji Tuhan, kita sama-sama memberikan suara kita yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan memulai panggung boneka kita ini, Aku Anak-anak Allah. Untuk memulainya, Ibu mengajak kita menyanyikan lagu nomor 1, Yesus Cinta Anak-anak. Nah, Ibu minta anak-anak semua berdiri di tempatnya masing-masing. Ayo kita semua berdiri di tempatnya masing-masing. Sudah? Kalau sudah, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama.
Mari kita berdoa. Semua ikutin Ibu berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama mengikuti firman Tuhan di dalam panggung boneka ini. Tuhan tolong kami agar dapat mengikutinya. Dan Tuhan tolong acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan boleh dapat kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tadi waktu kita memuji Tuhan, dikatakan apa? Yesus cinta semua anak-anak. Apa sih maksudnya semua anak-anak? Nah maksudnya adalah semua anak-anak, baik yang ada di berbagai tempat seperti kalian, yang ada di Solo, yang ada di Jogja, yang ada di Magelang, dan yang ada di tempat-tempat lainnya. Semuanya walaupun tempatnya berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesus bisa menjadikan kita semua anak-anak Tuhan. Senang tidak kalau kita menjadi anak-anak Tuhan? Senang ya, kita senang sekali. Oleh sebab itu, mari kita meresponi sebagai anak-anak Tuhan dengan memuji Tuhan kembali. Yesus cinta anak-anak. Kali ini anak-anak boleh duduk. Ayo silakan duduk ya. Oke, mari kita menyanyikan lagu ini bersama. Memasuki acara kita yaitu panggung boneka Aku Anak-anak Allah. Hari ini adalah episode yang keberapa? Ya, ke-6 dengan temanya adalah Aku Mau Bebas. Apa sih yang dimaksud dengan bebas? Nah, penasaran kan? Ayo kita saksikan panggung boneka kita ini dengan tema Aku Mau Bebas. Selamat menyaksikan. Nah, tugas sekolah sudah selesai. Sekarang mau ngapain ya? Baca buku cerita? Bosan. Kalau nonton sendirian, tidak asik. Mau apa ya? Aha, coba saya teleponan video call sama Jason. Halo Jason, kamu sedang apa? Halo Arif, aku sedang main game. Ada apa menelepon Arif? Mau ngobrol-ngobrol sama kamu saja Jason. Soalnya saya sendirian. Sendirian? Orang tua dan adikmu kemana? Mereka pergi untuk memvaksin adikku. Oh gitu. Jadi sekarang kamu lagi bosen. Nah, kebetulan Arif. Bagaimana kalau kita main game online? Main game? Bagaimana ya? Ya main game. Bagaimana? Asik kan? Iya. Tapi kenapa? Ayolah kita main.
aku mulai settingin ya gamenya. Nanti dulu, Jason. Ini hari Kamis. Aku tidak bisa main game hari ini. Biasanya main game di hari Sabtu. Hari Sabtu? Kenapa harus hari Sabtu? Iya, itu peraturan dari papa mama untuk kami. Kalau mau main game, hanya boleh di hari Sabtu. Kalau melanggar peraturan, nanti saya kena hukum deh. Apa? Peraturan? Main game hanya hari Sabtu? Kita kan ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kok hanya boleh main game 1 hari doang? Iya, Jason. Itu peraturan dari papa mamaku. Kalau dilanggar, nanti saya dihukum. Ayolah kita main sekarang, Arif. Lagi pula kan orang tuamu tidak ada di rumah. Jadi tidak ada yang tahu kalau kamu melanggar peraturan dari orang tuamu. Bagaimana ya? Nanti kalau ketahuan, saya dihukum. Ayolah, gak apa. Orang tuamu tidak akan benar-benar menghukum. Kamu kan anaknya. Orang tuamu pasti mengasihimu. Orang tuamu mungkin hanya menakut-nakutimu saja. Iya ya, betul juga. Oke deh, kalau gitu ayo kita main. Begitu dong, asik nih, pasti seru. Jason, di sana musuhnya. Cepat tembak. Akan ku sergap dari samping. Ayo tembak. Kenapa tidak ada yang buka ya? Arif kemana ini? Coba pintunya kakek buka. Arif, asik sekali main gamenya. Ada kakek. Kenapa kakek datang kemari? Mamamu telepon kakek minta temani kamu di rumah. Mamamu khawatir kamu ditinggal sendirian. Arif baik-baik kok, kek. Oh iya, kek. Ini, kenalin teman Arif. Jason. Halo kakek. Halo Jason, senang berkenalan denganmu. Halo kek. Arif, orang tuamu juga pesan ke kakek memastikan supaya hari ini kamu tidak main game seperti peraturan yang diberikan oleh papa mamamu. Tapi ternyata Shh. Kakek jangan kasih tahu papa mama ya. Arif mau main sebentar saja. tidak bisa Arif, itu namanya berbohong. Dan kamu juga sudah tidak taat kepada peraturan dan perkataan papa mamamu. Dan kamu pasti dihukum. Kakek. Please, kek. Sebentar saja ya. Arif yakin papa mama tidak akan langsung memberikan hukuman. Papa mama kan sayang sama Arif. Tidak Arif, yang namanya melanggar peraturan akan kena hukuman sesuai perjanjian. Nah, Arif, Jason, kakek akan ceritakan tentang orang yang tidak taat kepada peraturan atau perjanjian dari Tuhan Allah. Siapa, kek? Kenapa orang tersebut tidak taat kepada Tuhan Allah? Nah, kakek ceritain ya, orang tersebut adalah Adam dan Hawa. Kisahnya dari Alkitab di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Jason, apakah kamu ada Alkitab? Kalau ada,
silahkan dibuka Alkitabnya. Anak-anak di sini yang juga nonton Pangbon boleh membuka Alkitabnya juga. Maaf kek, saya tidak punya Alkitab. Kalau gitu dengarkan kek baik-baik ya Jason. Iya kek. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 diceritakan suatu hari ketika Adam dan istrinya Hawa sedang berjalan-jalan di tengah Taman Eden, datanglah seekor ular mendekati mereka. Tujuannya untuk apa? Ular tersebut datang bukan untuk menggigit Adam ataupun Hawa. Tidak, ular tersebut datang untuk membujuk Adam dan Hawa agar berdosa dengan melanggar perjanjian Tuhan dengan Adam. Ular kek berbicara? Apa ular bisa berbicara kek? Setahu Jason, ular tidak bisa bicara kek. Benar Jason, ular memang tidak bisa bicara. Tapi ular ini sebenarnya adalah iblis. Iblis yang menyamar menjadi ular untuk menggoda Adam dan Hawa. Oh, iblis. Jason baru dengar ada iblis kek. Iblis itu siapa kek? Iblis adalah malaikat yang memberontak melawan Allah. Iblis adalah malaikat yang tidak taat kepada Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan sebenarnya, tapi dia tidak puas hanya menjadi ciptaan. Iblis ingin lebih daripada sekedar ciptaan. Alkitab berkata iblis ingin menjadi Allah. Dia tidak mau lagi taat kepada Allah. Dia tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Allah lagi. Karena itu iblis memberontak terhadap Tuhan. Kek, iblis berhasil tidak? Apakah iblis bisa mengalahkan Tuhan dan menjadi seperti Tuhan? Pertanyaan bagus, Jason. Alkitab berkata tidak. Iblis tidak dapat melawan Allah. Dan Tuhan Allah mengusir iblis dari surga. Lalu, setelah diusir dari surga, apa yang dilakukan oleh iblis, Kak? Iblis tidak suka sendirian dihukum. Iblis pergi ke bumi, lalu berusaha untuk membuat manusia yang telah dicipta oleh Tuhan Allah membenci Tuhan, melawan Tuhan, dan tidak mentaati perjanjian Tuhan. Serem ya, Kak? Ya cucu-cucu, seram. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah bukan karena iblis kelihatan serem-serem seperti di film-film, tetapi karena iblis itu licik sekali. Dia bisa kelihatan sangat baik, ingin menolong, tetapi sebenarnya sedang menipu manusia untuk melawan Tuhan. Iblis kelihatan sangat baik, ingin menolong, tapi sedang menipu. Arif gak ngerti, Kak. Jason juga tidak mengerti kek. Iya, benar Arif. Iblis bisa kelihatan sangat baik, ingin menolong, tetapi sebenarnya sedang menipu. Coba perhatikan apa yang iblis tanyakan kepada Hawa dan apa yang iblis katakan kepada Hawa dan Adam. Iblis berkata, Allah pasti berfirman, kalau semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu pada waktu Hawa berkata, kamu salah iblis, kami boleh kok makan buah-buah.
pohon-pohonan dalam taman ini. Hanya buah dari satu pohon saja yang tidak boleh kami makan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan berkata, kami tidak boleh makan ataupun merabanya, nanti kami mati. Apa jawab ular? Arif, coba kamu baca dari Kejadian 3 ayat ke-4 sampai ke-5. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis berkata apa? Kamu sekali-kali tidak akan mati. Allah tahu kalau pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan Kamu akan menjadi seperti Allah, kek. benar, Jason. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Jason, perkataan iblis itu benar atau salah? Kami tidak Kami tahu, tidak kek. tahu, kek. Perkataan iblis itu bohong. Perkataan iblis itu tidak benar. Yang benar ada pada Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba Arif bacakan kembali. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apa kata Tuhan? Tuhan tak perbolehkan Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, kek. Benar. Apa yang akan terjadi ketika mereka makan? Apakah mereka akan menjadi seperti Allah? Tidak, kek. Yang benar, Adam dan Hawa pasti mati, kek. Benar, Arif. Tapi waktu itu Hawa tidak lihat seperti itu. Hawa tergoda oleh perkataan iblis. Hawa ingin menjadi seperti Allah. Lalu Hawa mengambil buah tersebut, memakannya, dan memberikannya kepada Adam yang berdiri di sisinya. Apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa, kek? Apakah mereka menjadi seperti Allah? Seperti yang dikatakan iblis, kek? Tidak, Jason. Adam dan Hawa tidak menjadi seperti yang dikatakan oleh iblis. Setelah Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Adam dan Hawa menyadari kalau mereka tetaplah manusia seperti sebelumnya. Tapi ada bedanya. Mereka sekarang tidak lagi senang ketika dihampiri oleh Tuhan. Adam dan Hawa sadar kalau mereka telah berbuat dosa terhadap Tuhan dan mereka takut dan tidak mau bertemu dan berbicara kepada Tuhan lagi. Adam dan Hawa tidak lagi mengasihi Tuhan Allah, dan ketika Tuhan datang ke taman ingin bertemu dengan mereka, Adam dan Hawa bersembunyi. Mulai saat itu hubungan mereka dengan Tuhan telah rusak dikarenakan ketidaktaatan mereka. Semua itu dikarenakan apa, cucu-cucu? Karena Adam dan Hawa ingin jadi Tuhan dan melanggar perjanjian Tuhan, kek. Tuhan, kek. Benar, Arif, Jason. Semua itu dikarenakan Adam dan Hawa ingin bebas dari Tuhan. Karena mereka ingin bebas dari peraturan dan perjanjian yang Tuhan telah buat dengan mereka.
persis seperti apa yang diinginkan oleh semua manusia dan juga termasuk Arif. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang tidak mau taat kepada Tuhan adalah anak-anak iblis. Tapi Alkitab juga berkata, ada seorang yang bernama Yesus Kristus, anak Allah. Ia seorang yang sangat taat kepada Allah. Setiap perkataan Allah, Yesus taati. Tidak ada satupun dari perintah Allah yang tidak dilakukan oleh Yesus. Sehingga Allah sangat senang dan berkenan kepada Yesus. Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi Arif, Jason, seorang yang ingin bebas dari peraturan Tuhan adalah anak siapa? Anak iblis, Kek. Kalau seorang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada peraturan Tuhan adalah anak siapa? Anak Allah, Kek. Kek, Jason tidak mau menjadi anak iblis. Jason mau menjadi anak-anak Allah, Kek. Arif tidak mau jadi anak iblis. Arif mau jadi anak-anak Allah. Teman-teman yang nonton Pangbon ini juga pasti mau jadi anak-anak Allah ya. Kakek sangat bersyukur kepada Tuhan mendengarkan janji Arif dan Jason. Tapi ada satu hal lagi yang kakek juga mau sampaikan. Apa itu, Kek? Alkitab juga mengajarkan kalau orang tua itu adalah wakil Tuhan bagi anak-anak mereka. Jika anak-anak mentaati orang tua, itu sama dengan mentaati Tuhan. Jika anak-anak ingin bebas dari peraturan orang tua, itu sama dengan melawan Tuhan. Kek, Arif telah bersalah kepada papa dan mama. Arif ingin bebas. Arif merasa Arif telah menjadi seperti Adam dan Hawa. Ingin bebas dan berdosa kepada Allah. Apa yang harus Arif lakukan, Kek? Arif tidak mau menjadi anak iblis. Arif mau menjadi anak-anak Allah, Kek. Arif, kalau Arif anak Allah, Arif harus mentaati Tuhan melalui mentaati perkataan papa dan mama. Jason dan cucu-cucu semua yang menonton Pangbon ini juga dengar baik-baik ya. Jika Arif dan Jason dan cucu-cucu semua adalah anak-anak Allah, maka mulai sekarang harus taat kepada Tuhan Yesus dengan taat kepada perkataan orang tua. Dan Arif, Iya, Kek. Arif juga harus datang kepada papa dan mama untuk meminta pengampunan mereka. Karena Arif telah melanggar peraturan papa dan mama. Baik, Kek. Nah, sekarang kakek ajak kita menghafal satu ayat firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 3 ayat ke-10 yang berbunyi, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Ayo, sekarang semua cucu-cucu kakek, kita ulangi ayat hafalan ini bersama-sama ya. Kitab 1 Yohanes 3 ayat ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis.
setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Nah, cucu-cucu, acara Pangboan kita sampai di sini dulu ya. Dadah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, siapa di antara kita mungkin juga melakukan pelanggaran atau tidak taat kepada papa mama ya? Mungkin kita juga seperti Arif, main game di bukan waktu yang ditentukan. Mungkin kita melakukan pelanggaran yang lain, misalnya papa mama suruh kita baca Alkitab, tetapi kita masih asik nonton film kesukaan kita. Kita menolak papa mama. Entah lagi masih mau nonton. Akhirnya apa? Kita lupa baca firman, kita ngantuk, dan kita tidur. Apa sih sebabnya kita tidak taat? Nah, firman Tuhan tadi sudah memberitahu kita karena apa? Karena dosa dari Bapak Adam dan Ibu Hawa yang melanggar perintah Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Mengapa ya mereka bisa tidak taat kepada Tuhan? Karena digoda oleh siapa? Oleh iblis. Iblis tidak suka jika kita menjadi anak-anak Allah. Iblis mau kita menjadi anak-anak iblis. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran, tidak taat kepada papa mama, boleh nggak kita salahkan iblis? Iblis yang sudah menggoda saya untuk tidak taat sama papa mama. Boleh nggak? Kita nggak boleh beralasan bahwa iblis yang menggoda kita untuk berbuat tidak taat kepada papa mama. Karena apa? Karena kita sebenarnya mau bebas seperti Adam dan Hawa tadi. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka mau menjadi seperti Tuhan. Walaupun mereka digoda, tetapi mereka sendiri mau bebas. Tidak mau diberi peraturan. Mereka mau lepas dan bebas. Kita tidak boleh ya beralasan bahwa alasannya iblis menggoda saya. Tidak, karena apa? Kita mau bebas. Dan yang kedua, kita bisa melawan iblis dengan cara apa? Ada Adam kedua. Tadi siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu digoda oleh iblis di padang gurun, Tuhan Yesus bisa melawan iblis. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melawan dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa melawan iblis karena kita ada firman Tuhan. Dari mana? Dari waktu kita percaya Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Kita bisa mentaati Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bisa melawan godaan iblis. Sehingga kita bisa menjadi taat kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah. Kalau kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalian mempunyai kekuatan untuk bisa melawan iblis. Dengan cara bagaimana? Membaca firman Tuhan. Itu yang menolong kita supaya kita bisa melawan iblis. Nah, kita akan mengingat firman Tuhan yang diajarkan oleh kakek tadi. Diambil di mana ayatnya? Ya, yang belum hafal silahkan lihat di teks kita di sini ya. Yang sudah baca bisa lihat, yang belum bisa baca bisa dengar dan ikutin ibu untuk menghafalnya. Yuk kita baca. Ayat hafalnya diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ke-10, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yuk coba sama-sama ikutin yuk. Kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Bunyinya adalah, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal
Dari siapa? Dari Allah. Gampang ya ayatnya? Yuk kita coba ulangin sekali lagi. Ayatnya ada di mana? 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Bunyinya adalah, inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Hebat anak-anak bisa mengingat dan membaca. Ibu harap kalian bisa terus mengingatnya. Waktu kita berpisah nanti di rumah pun kalian bisa membaca dan mengingat firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya menolong kita untuk bisa taat kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, Ibu mengajak kita semua menyanyikan lagu Taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Satu kali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik, kita sudah bersama-sama menikmati panggung boneka Aku Anak-anak Allah dengan tema Aku Mau Bebas. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita makin bisa mengenal Allah kita. Dan sekarang kita akan mengakhiri acara kita akan tutup dengan berdoa. Ibu akan memimpin doa, Ibu minta anak-anak mengikutinya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur jika kami boleh diingatkan dan diberi kekuatan untuk dapat menolong kami supaya kami taat kepada Allah. Kami seringkali melanggar peraturan dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur jika Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami, menjadikan kami anak-anak Allah yang dapat menolong kami untuk kami melawan godaan iblis dan kemauan diri kami. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan tolong kami sepanjang minggu ke depan untuk dapat taat dan melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, selamat sore anak-anak. Sampai ketemu kembali di minggu depan dalam acara panggung boneka kita. Aku anak-anak Allah.